Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Hasbala Zakaria. Ini Ibu Anita dari PT Pakar. Hari ini kita akan coba tur lab PT Pakar. Boleh. Ya. Jadi ini fasilitas lab di Pakar Biomedika. Yang pertama nanti di sana ada ruangan gudang bahan baku, kemudian di sini lab basah, ada ruang spraying, lab kering, lab QC, dan ruang packaging. Mungkin nanti kita akan kunjungi satu persatu. Ini kalau lab ini gudang bahan bakunya tentang labnya gimana sih? Ya, jadi di gudang bahan baku ini karena bahan baku dari pembuatan rapid test itu biasanya berupa reagen ya, cairan antigen, antibody, kemudian ada gold nanopartikel, kemudian ada microsphere fluorescent. Jadi biasanya kita simpan di sini. Ya, jadi ini adalah lab basah tempat formulasi, mencampurkan berbagai reagen untuk dapat formula yang nantinya akan kita semprotkan di ruang sebelah. Jadi sebenarnya formulasi itu berbagai reagen di sini dicampurkan, kemudian di-adjust pH, lakukan sentrifugasi, rotasi di sebelah sana untuk dapat satu formula fix. Nah, di mana nanti si reagen ini kita akan bawa ke ruang sebelah untuk melakukan proses spraying. Jadi si prinsip alat ini adalah kan tadi bentuknya cairan ya, cairan-cairan. Di mana cairan itu bisa menempel ke kertas adalah dengan cara disemprotkan. Jadi sistemnya cairan, nanti ada cairan kan, cairan akan masuk ke pompa sini, dari pompa sini akan ditekan, nanti akan keluar dari siring, keluar dari siring sini. Nah ini lagi baru pengkondisian dulu, nanti dari siring itu dia akan bikin garis. Kenapa nanti ada garis-garis? Karena dari hasil siring ini. Nah ini namanya batching card, jadi alas dasar, kemudian di sini ada membran nitroselulosa. Si membran ini terlihat putih, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada pori-pori tertentu, di mana nanti si alirannya itu dia akan masuk melalui celah-celah pori-pori dari sini. Nah, si ininya cairan tadi kita akan semprotkan di membran. Berarti ini kita akan atur. Nah, jadi ada dua part ya. Yang pertama ini namanya kartu, satu lagi itu konjugat. Nah, inilah kenapa si fluoresen itu berwarna. Ini yang hijau harus dimatiin, ini yang merah kan ini putih ya, tapi kalau udah pakai UV kalau mau dimatiin boleh. Nah ini pendarannya, ini yang fluoresen merah, ini fluoresen hijau. Ini juga sama prosesnya kayak tadi, nanti di spraying di sini. Oke, selanjutnya adalah proses perakitan kartu. Jadi setelah spraying itu dia harus dikeringkan overnight pada ruangan dengan kondisi kurang dari 30%. Jadi lab kita itu labnya khusus karena humidity-nya harus di bawah 30%. Oke, sekarang kita ke sebelah. Ini ada namanya housing atau rumah kaset sih lebih niatnya. Jadi ada dua part. Yang pertama adalah bottom, yang ini adalah top. Jadi nanti dirakit seperti ini. Dirakit. Udah dirakit, ditutup. Ini ada lubang untuk nanti netesin darahnya di sini. Udah segini, ini namanya perakitan alat uji. Terus kita harus press. Sip. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah musuh dari rapid test adalah kelembapan. Jadi dia alatnya nggak boleh keluar dari ruangan ini sebelum dia masuk ke dalam kemasan. Pos ini dimasukin ke sini ke kemasan, ditambah silika. Ibu maaf, nah ini. Nah, silikanya juga harus diaktifasi dulu, harus dipanasin. Dimasukin ke sini, kemasannya.
perkenalkan diri lagi Pak dari fakultas sama jurusan kelompok ahliannya juga. Halo semuanya, saya Hasbala Zakaria dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Teknik Biomedis. Hari ini kita akan melihat penelitian tentang pembuatan strip HbA1c. Nah, tadi sudah ditunjukkan bagaimana kita sudah tur lab ya, mulai dari formulasi, spray, lab produksi ya. Nah, sampai tadi sudah ditunjukkan juga pengujiannya ya. Nah, jadi dapat strip seperti ini. Nah, ini adalah hasil akhir ya dari produk penelitian kita kali ini. Nah, nanti hasil itu akan dibaca lewat reader HB1C. Nah, kemudian nanti hasil pembacaannya menunjukkan berapa kadar hemoglobin yang terikat dengan glukosa ya. Nah, yang merupakan penanda apakah seorang itu sudah mengidap penyakit diabetes atau tidak gitu. Awal mula dari penelitian ini apa sih Pak? Nah, awal mula penelitian ini adalah karena tingginya jumlah penderita penyakit diabetes di Indonesia. Nah, tentu ini membutuhkan teknologi untuk pendeteksian ya. Dan teknologi yang ada saat ini itu umumnya adanya di lab klinik ya, yang adanya di kota-kota gitu. Nah, sehingga sangat susah diakses oleh masyarakat yang ada di pedesaan gitu. Nah, karena itu kita di sini keunggulannya adalah untuk teknologi yang bisa ditempatkan di tingkat pelayanan kesehatan primer ya, seperti puskesmas atau klinik. Nah, ini diharapkan dengan adanya alat ini dan bisa dipakai di klinik-klinik, nanti semua masyarakat bisa melakukan pengujian HbA1c langsung di puskesmas. Tidak membutuhkan waktu yang lama, sekitar 10 menit keluar hasilnya. Gitu. Dan harapan Bapak untuk penerapan inovasi ini ke depannya gimana sih Pak? Ya, kita sangat berharap agar produk yang sudah kita lakukan ini bisa dikomersialisasi. Nah, kita perlu satu tahapan lagi, yaitu tahap untuk pengujian secara klinis ya. Nah, jadi ini kita buktikan nanti bahwa penggunaannya itu menghasilkan nilai deteksi yang sama ya dengan alat-alat standar yang sudah ada saat ini di pasaran. Nah, kalau kita sudah berhasil membuktikan dengan mekanisme uji klinis tersebut, nanti pemerintah tentu bisa memberikan izin ya pada produk ini agar bisa dipasarkan di seluruh Indonesia. Dan untuk sejauh ini penerapannya sudah sampai mana Pak? Apakah sudah diuji ke pedesaan tertentu atau gimana? Belum. Jadi memang karena ini terkait dengan sampel manusia, ya, jadi harus melewati uji klinis dulu. Nah, jadi kita harus dapatkan izin etik dulu dari rumah sakit, ya. Mungkin bisa kita lakukan tahun ini, ya. Kita sedang menunggu pendanaannya. Nah, nanti kalau kita dapat pendanaannya, karena butuh modal yang cukup besar ini, butuh sampel manusia, dan sampel itu juga harus kita ujikan dengan teknologi standar yang ada sekarang, yang membutuhkan biaya gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa lakukan tahun ini. Dan kendala utama Bapak ketika membuat inovasi ini apa sih Pak? Nah, kita karena ini relatif baru ya, cuma kita sudah punya pengalaman sebelumnya untuk mengembangkan teknologi deteksi dengan prinsip yang hampir sama seperti ini. Nah, jadi kita sudah berhasil mengembangkan reader ya, bekerja sama dengan industri. Juga saat ini kita mengembangkan strip juga bekerja sama dengan industri ya. Jadi mereka sudah berkecimpung di teknologi sejenis cukup lama. Nah, ini tinggal mengupgrade sedikit teknologinya sehingga kita bisa dapatkan hasil yang baru gitu. Dan pengalaman paling berkesan dari Bapak dan tim selama pembuatan alat ini apa sih Pak? Ya, ini alhamdulillah karena dari awal itu kami sudah tahu target pasar ya. Target pasar ini adalah puskesmas ya di seluruh Indonesia. Nah, jadi kami
sudah beraudiensi juga dengan para pejabat yang berkepentingan ya di Kementerian Kesehatan. Nah, agar produk ini yang mungkin masih satu-satunya ya di Indonesia ya, produksi dalam negeri. Nah, agar bisa kita perjuangkan bersama sehingga bisa kita gunakan bersama juga di Indonesia. Terakhir mungkin Bapak boleh kasih closing statement misal untuk masyarakat atau untuk pemerintah atau misal untuk mitra-mitra industri gitu ya tentang si produk ini. Ya, kami mohon dukungannya nih. Ya, ini produk pertama kita untuk deteksi HbA1c, ya, mohon doanya agar produk ini cepat sampai ke pasar. Itu saja. Makasih banyak teman-teman dan itu dia untuk episode site visit kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.